Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya Muhammad Farhan Mauludin. Sekarang saya sedang berada di Kebun Raya Bogor. Nah, eh, bagaimana keseruannya? Terus saksikan video ini ya guys ya. Oke guys, tadi saya sudah masuk. Terus biaya tiketnya di sini tertera buat domestik hari weekday gitu 15.500. Terus parkir motor plus helm satu itu 15.000. Jadi total 30.500 ya guys. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam Kebun Raya Bogor. Ayo kita sedikit jalan-jalan. Pertama kita cari dulu petunjuk arahnya. Oh ya guys, just information ya. Kebun Raya ini berdiri pada 18 Mei 1817. Nah, oleh Profesor Carl Speer, Georg Karl Edward gitu. Maaf pronunciation-nya salah gitu. Ya, ini adalah seorang ahli botani asal Jerman. Nah, perkebunan ini awalnya digunakan untuk memperkenalkan eh, untuk percobaan tanaman yang nantinya akan diperkenalkan di perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda ini. Nah, sekarang kita ada di Taman Astrid. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di sana ada sebuah bangunan. Nah, kita zoom. Nah, ada bangunan terus seperti ini keadaannya. Di sana ada sebuah tugu. Lalu di sana ada sebuah air mancur dan danau kecil, kolam. BTW langitnya lagi bagus guys, biru tapi panas guys. Kita cari yang kedua aja. Oh ya guys, misalnya kalian ke sini gitu terus kalian tuh lupa gak bawa makanan, tenang, di dalam sini juga ada beberapa tempat makan, beberapa kafe seperti yang di depan. Nah, terus kan luas kebun raya ini sekitar 87 hektar. Nah, misalnya kalau teman-teman capek ini untuk keliling kebun raya ini gitu, kalian juga bisa nyewa mobil yang kayak di depan ataupun bisa sewa sepeda, skuter ataupun motor listrik. Ternyata buat biayanya itu 15 sampai 50.000 per jam. 15 mungkin buat sepeda, terus 20.000 buat skuter motor listrik. Nah, buat mobil ini kayaknya 50.000, tapi bisa muat untuk 4 orang. Karena lumayan teman-teman, saya pun jalan dari tadi lumayan capek, lagi panas lagi. Nah teman-teman, sekarang saya ada di Tugu Raffles. Nah, ini informasinya, bangunan sejarah ini didirikan oleh Sir Thomas Raffles untuk mengenang mendiang istrinya yaitu Olivia yang meninggal pada usia 43 tahun karena penyakit malaria. Nah, untuk mengenangnya dia membuat untuk mengenang kisah cintanya dia membuat sebuah tugu seperti ini. Nah, dan jika teman-teman perhatikan di sana ada sebuah puisi romantis itu. Yang kalau nggak salah di terakhirnya forget me not gitu, jangan pernah lupakan aku gitu. Begitu romantis gitu. Oke, next kita ke mana lagi? Nah teman-teman, di depan sana adalah Istana Presiden. Nah, jadi area kebun raya ini hampir nyatu ya dengan area Istana Presiden, dan di sini kolamnya itu lagi dibersihkan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan ke makam Belanda yang ada di kebun raya Bogor ini. Sebelum kita ke makamnya, kita baca informasinya dulu. Nah, ini makam Belanda, kompleks makam tertua yang telah ada jauh sebelum kebun raya Bogor didirikan tahun 1817. Nah, di sini terdapat 42 makam, 38 diantaranya mempunyai identitas, sedangkan sisanya tidak dikenal. Nah, kebanyakan yang dimakamkan di sini adalah keluarga dekat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Seperti itu. Terus ada makam tertua di kompleks pemakaman ini adalah makam seorang administrator toko obat kebangsaan Belanda yang bernama Cornelis Potmans.
Totmans yang wafat pada 2 Mei 1784. Oke, sekarang kita ke tempat makamnya. Tadi informasinya, sekarang kita ke tempat makamnya. Ayo kita lihat. Tempatnya di sini dikelilingi bambu-bambu, teman-teman. Nah, di depan sana itu merupakan makam Belanda. Nah, seperti apa? Ayo kita lihat. Nah, ini teman-teman. Wah, tinta ada tulisan, ada namanya juga. Siapa ini? Chris Gertrude Dr. Van Rels and J.S. Van Bramolis. Mungkin ini tanggal wafatnya dan 28 September 1886. Terus di sini ada to the memory. Namanya Kapjanduri RN who died, meninggal pada 1 Maret 1835 dengan usianya 51 tahun. Oke. Nah, di sini ada Jennifer and Antoinette Vittermet. Ya, itulah susah bacanya. Yang meninggal pada 8 April 1870. Banyak teman-teman. Nah, ada Cornelia Derahya Arnold yang meninggal pada 30 April 1836. Ya teman-teman. Nah, di sini yang ini unik karena ada relief, ada reliefnya. Nah, ini ya teman-teman, mungkin sekian vlog di kebun raya ini. Tadi juga kita udah berkeliling banyak gitu ya, ke beberapa taman, terus ke tempat-tempat bersejarah di dalam kebun raya Bogor ini. Ada makam Belanda, terus ada monumen Raffles, terus kita juga bisa melihat istana presiden gitu dari kebun raya ini. Mungkin cukup sekian, tapi sebelum mengakhiri video ini saya akan ke perpustakaan dan galeri Kota Bogor yang katanya di sana sedang ada pameran mahkota binokasi itu. Ya, saya penasaran ingin ke sana. Yuk, tonton lanjut video ini. Oke teman-teman, ini adalah mahkota binokasi, mahkota yang dipakai oleh raja-raja Sunda Pajajaran. Mahkota ini sempat berada di Museum Sumedang Larang gitu. Dan sekarang mahkota ini ada di Galeri Perpustakaan Bogor. Adanya mahkota binokasi ini ke Galeri Bogor ini bisa dinyatakan bahwa mahkota ini kembali gitu, pulang ke tempat asalnya berada, karena ketika kerajaan Sunda Pajajaran mau runtuh gitu, mahkota ini sempat berada di Kerajaan Sumedang Larang. Dan di sini juga terdapat beberapa pameran, seperti ada di sana ada madu, terus ada beberapa golok senjata khas Sunda, terus di sini ada beberapa kayak baju adat gitu. Dan mahkotanya ada di atasnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian vlog saya kali ini. Saya mau pulang dulu karena saya capek, tadi jalan-jalan ke kebun raya emang melelahkan. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.